Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Karena Bisa. kan maha kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Nah, iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan Maha Kuasa. karena begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa yang manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? nggak tahu. Artinya saya punya kasus gini Kak Cici. Misalnya ada orang yang mendengar Yesus ngomong begini. Terus orang itu bertobat sesuai perkataan Yesus. Terus kemudian orang itu mati. Kira-kira kalau dia bertobat, orang itu masuk surga, masuk neraka Kak Cici? Bertobat. Kalau dia bertobat, Iya. ya masuk surga lah. Masuk surga. Tapi kan Yesusnya belum disalib. Berarti kalau gitu Yesus perlu disalib nggak buat tembus dosa orang yang mati itu? Nah, itu kan itu kan balik lagi si Paulusem. Nah iya, maksud saya gitu. Nah, berarti kalau dengan kalimat begini, kalau ada orang bertobat terus dia mati masuk surga, berarti kan Yesusnya nggak perlu mati di atas kayu salib. Iya, ya pikirlah kalau orang Ya. waras kan mestinya Nah, gitu. gitu. Iya. Ya, kita ini cuma kasus kecil. Iya. Cuma buat ngajak mikir doang Ya, gitu. kalau kasus ini bukan kasus kecil, memang gak kecil, tapi kan itu yang saya bilang, bagi untuk kesadaran kewarasan itu loh. Nah. Kalau waras itu kan udah pasti ini nggak harus itu Iya, loh, gitu. ketika Yesus belum disalib, ada orang bertobat, dia masuk surga, berarti kan Yesus nggak perlu mati di atas kayu. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Bagi orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong, Iya. ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib. Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau- mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang laki ada ya. Nah, jadi saya semakin mengiyakan dosa it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih, Ya, kan dosa lu ditebus, Iya. Yesus nebus dosa. betul, Yesus nebus dosanya Jesslyn. betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Jadi kalau lu Oh, iya, berdosa, Bener ya? berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh, Nah ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya, Ayat iya. itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense bener Oke. sekali. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Pilatus. Romawi. Tentara Romawi. Suruhan Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Iman Yahudi. Oke, belum ke Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? murid-murid ya diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Make sense gak? Ya, make sense. Tentara Romawi berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kalau Kalau nggak- tentara Romawi nggak melakukannya, siapa yang melakukannya? Iya, kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, Iya. ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus, Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan.
Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya. Oke, Kejadian. baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Lari. Semua. Kenapa lari? Takut kan? Takut. Takut disalibkan. Berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk menebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, Iya, foto Maria, 12. Ibu Oh, Yesus Maria, oke. di bawah salib. Iya. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria disebut Tidak ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter, letter teaching lah gitu ya. Betul. Berarti Rasanya. kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Ajaran Makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. berjasa lah. Logikanya harus berjasa. Berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Oke. Betul. Jadi penebusan dosa kita tuh adalah salah satu Apa jadinya? Khas Ini benar. mohon maaf, ini kita bukan mengolok-olok. Tidak, Tapi tidak. kan ini make sense. betul. Betul kan? Nanti ada pendeta bilang, oh enggak, karena itu udah ketetapan Tuhan. Gimana ketetapannya di mana? Udah dinubuatkan katanya. Nubuatkannya di mana? Tapi susah kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang diragukan karena Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, di Bukit Getsemani itu dia kan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama, kita bahas dulu gini. Kalau memang dinubuatkan di mana? Di Betul. PL. Ya, Ya. betul. PL punya siapa? Ke depan. Kalau Maha Pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Iya. Istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya betul. Karena dia datang untuk mati, untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah, itu kira-kira Maha Pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha Pengampun, ya sudah. Lu dikasih tahu manusia suruh bertobat, bertobat. Iya. Sudah bertobat, diampuni nggak? Iya, Diampuni. diampuni. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pastikan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semualah. Iya. Maha baik, Maha benar, Maha Pengampun. Iya, betul. Betul kan? Betul. Kira-kira menurut Keisha, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pengampun nggak? Iya. 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 Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan nggak bisa bangkit sendiri? Kan di Alkitab, Taunya dibangkitkan dari mana? di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Gitu. Iya. Ya kan? Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya betul. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan. Terusnya Tuhan kali ya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan. Bingung. Nah, lu pikir sendiri dah. Ya bingung ngejelimet malahan. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Firman itu kan ada di dalam Bapa. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya gitu. Iya. Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya pusing-pusing begitu. Iya sih. Sekarang logikanya aja gimana? Iya kalau pakai logika. Logikanya kalau Tuhan bisa mati nggak gitu? Iya. Kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga disebut anak Allah. Ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah iya. Ya, Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan gitu. Iya umat pilihan lah. Bukan berarti anak Allah itu langsung jadi Allah. Nah. Tuh. Itu sih yang jadi pertanyaan saya, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah Ya. gitu? Jadi, Lukas, tuh, bacain. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Gimana dong? Yesus Tuhan bukan? Katanya Atau Tuhan. Kristen? Tuhan. Allah itu sendiri. Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Iya. Yesus Tuhan kan? Tuhan. Menurut Kristen. Ah. Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman. Iya. Gimana ceritanya gitu? Jawab dong. Gue susah, gue bukan hotel. Coba jelas ya. Ini ngiri. Kita nggak usah
kita nggak usah menafsirkan inilah ya. Kita cuma nanya, Yesus kan Tuhan menurut Kristen, ya kan? Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman gitu. Iya. Maksudnya gimana? Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Muslim. Taunya Karena kan dia menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 khotbah itu. Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat, ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu Muslim. kira-kira. Lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya, iya. Ah, iya. Karena kita orang Muslim yang doanya sujud, sunat, mati dikafanin, nggak makan babi, puasa. Puasa. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya Kristen Protestan. Protestan ya? Iya, saya kerja di gereja Kristen Kemah Daud dulu. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, utusan Allah ya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab. Oh iya dong. Kalau kitab sucinya ada intervensi tangan manusia di situ, apa itu masih bisa dikategorikan sebagai kitab suci? Definitely no. Iya. Udah hilang dong kesuciannya, udah hilang dong kredibilitasnya. Kenapa Tuhan nggak jaga Injil? Kenapa Allah nggak jaga Injil? Karena Allah hendak menyempurnakan dengan turunnya Al-Quran, last revelation, wahyu terakhir. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nggak ada yang lain.